Bismillah, cek sound, cek sound. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya. Kita cek sound terlebih dahulu sebelum belajar tajwid. Sebentar lagi, sesaat lagi kita akan belajar tajwid ya pemirsa. Silahkan yang sudah bergabung mohon mohon komentar apakah suara saya sudah jelas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, kita mulai saja. Ya, terima kasih yang baru bergabung, mohon tap-tap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pagi hari ini kita akan belajar tajwid ya. Tajwid itu adalah ilmu untuk membaca Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai dari surat Al-Fatihah. Ya. Kita pakai irama bayati ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Kita kupas satu-satu ya. Kita dari basmalah karena surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan dimulai dari basmalah, ada yang mengatakan dimulai dari alhamdulillah ya. Itu masing-masing ulama punya pendapatnya masing-masing. Kita akan bahas tajwidnya. Di sini ada huruf sin, bis ya, makhrajnya dibaguskan dulu. Bismi, bismillah, bismillah, lah nggak usah lo ya, jangan lo tapi bismillah. Nah, gitu. Jadi kalau lam jalalah diawali kasroh itu jadinya lamnya tipis. Ya, kalau kata Imam Ibnu Jazari wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Tebalkanlah lam jalalah. Lam jalalah ini adalah asma Allah ya. Wa fakhimil lam min ismillahi. Jadi nama-nama Allah ya, lam jalalah lah. Ya, di antara nama-nama Allah itu ya Allah sendiri ini, Allah ya. Nah, an fathin aw dhammin ka abdullahi. Nah, di riwayat lain ka abdallahi. Jadi ketika diawali fathah atau dhammah maka dia dibaca tebal, loh, bukan lah. Ya. Nah, berarti pemahaman kebalikannya ya, atau mafhum mukhalafahnya itu ketika kasroh maka dibaca tipis, nggak boleh dibaca bismillah. Nah, makanya kita harus latihan a i u yang benar. Bismillah, jangan bismillah. Apakah kalau loh, nah, itu jadi tebal? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Jangan lupa tap-tap layar yang sudah hadir. Nah, apakah kita mengucapkan loh itu tebal? Iya.
Emang nggak boleh? Ya nggak boleh, kalau untuk baca Quran nggak boleh. Beda dengan ejaan di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia, misalnya kita ngomong Pak Adi dengan Pak Odi, itu maknanya sama. Ya, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk Al-Quran, itu fathahnya harus benar-benar A. Bismillahi, lahi. Ya, jangan bismillahi. Ya, tapi Bismillahir, la biasa. Nah, dan jangan masuk ke hidung juga, jangan bismillah la, jangan. Bismillah, di sini panjangnya 2 harokat, ya, 2 harokat atau kita hitung 2 ketukan. Bismillahir, ketukan yang kedua dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, apakah ukuran ketukan itu tergantung tempo? Benar sekali. Semoga Ustadz semakin gemoy. Apaan Ustadz Rozak? Ya, jangan lupa tap-tap layar ya. Nah, temponya semakin pelan, maka hitungannya juga semakin pelan. Banyak yang bertanya nih, gitu ya. Banyak yang bertanya begini, Ustadz, kalau mujawad apa enggak kepanjangan? Enggak, kan itu temponya pelan ya, gitu. Jadi ini saya ibaratkan nih. Kalau ini saya hitung nih. Nah, ini berapa nih? Ini 2 ya. Gimana kalau ini? 2 juga. Nah, yang membedakan apa temponya? Yang pertama dia cepat, yang kedua dia lambat. Nah, jadi tetap saja meskipun kita pakai mujawad misalnya, itu tetap harus sesuai tajwid. Contoh. Bismillah. Nah, beda kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh mujawad. Insya Allah belajar mujawadnya nanti malam ya. Nanti malam insya Allah kita belajar mujawad. Ini hanya contoh saja. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan panjang pendek. Ini banyak kesalahan orang-orang itu pada umumnya di panjang pendek. Kadang-kadang yang harusnya 2 harokat dibaca 2 rokaat. 2 rokaat itu sholat subuh. Bismillah. 2, jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Rozak ini ada-ada saja. Enggak akan saya baca lah komennya. Ya Bapak Ibu yang baru bergabung, ya silakan tap-tap layar ya. Ya emang ini sumpit, emang kenapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah mad arid lis sukun. Kenapa disebut mad arid lis sukun? Karena di sini sukunnya itu sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun arid itu adalah sukun palsu. Kenapa disebut palsu? Nah, ini kan aslinya kasroh, tapi dia disukunkan karena berhenti. Jadi cara berhenti itu, kalau untuk kasroh, itu ada 2 cara. Yang pertama disukunkan, yang kedua diromkan. Rom itu gimana? Bunyi mi tapi setengah harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bunyi mi tapi nggak terlalu jelas. Itu untuk ar-rom ya. Tapi untuk diromkan, tapi lebih enak disukunkan saja. Nah, ini matnya jadi mat aril lis sukun. Sukunnya sukun palsu ya. Panjangnya berapa harokat? Ini punya hukum jaiz. Jaiz itu boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Ayah bunda semuanya. Ya, boleh 6, boleh 4, boleh 2. Tapi kalau saya lebih senang ambil yang tawasud, yang tengah-tengah yaitu 4 harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ibu siapa ini? Ibu Suwarni M Store. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir ya di pembelajaran tajwid ini. Jangan lupa tap-tap layar. Zain
tutor ngaji. Assalamualaikum Ustadz Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zain, Ustadz Zain mungkin ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, saya akan membahas seputar tajwid. Bapak Ibu, perlu diketahui ayah bunda semuanya bahwa tajwid itu ada dua, ada tajwidul huruf, ada tajwidul kalimah. Terima kasih sudah ngasih bunga mawar. Oh, bunga mawar yang mekar pagi-pagi, sangat indah dan harum semerbak. Terima kasih ya Ustadz Zain. Nah, itu ya tadi sampai mana tadi? Tajwidul huruf dan tajwidul kalimah. Kalau tajwidul huruf itu seputar pengucapan huruf dengan fasih. Maka pembelajarannya biasanya makhraj dan sifat. Ya, makhraj dan sifat serta tebal tipis. Nah, itu masuk ke kategori tajwidul huruf. Jadi sebelum kita belajar yang lain, itu difasihkan dulu bagaimana cara mengucapkan ain yang benar, bagaimana cara mengucapkan hamzah yang benar, letaknya di mana, huruf dhad, apakah anqadha dhuhraq, anqadha dhuhraq atau anqadha dhuhraq. Nah, itu namanya pembelajaran makharijul huruf. Ini masuk ke ilmu tajwid juga. Cuman tajwidnya tajwidul huruf. Kemudian yang kedua itu adalah tajwidul kalimah. Tajwidul kalimah itu berhubungan dengan mat, panjang pendek ya. Ini mat apa? Ini mat tabi'i, ini mat tabi'i, ini mat arid lis sukun ya. Kemudian ada hukum nun sukun. Hukum nun sukun itu ada 4, ada ikhfa, maaf. Ada idhar, ada idgham, ada iklab, ada ikhfa hakiki. Itu namanya hukum nun sukun. Hukum mim sukun itu ada 3, ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi, ada idgham mimi. Nah, itu ya. Itu kurang lebih pembahasan seputar tentang tajwidul kalimah. Nah, makanya di program tajwid ini saya akan lebih menekankan pada panjang pendek dan gunnah serta hukum nun sukun, mim sukun. Gunnah itu termasuk ya, nun bertasydid, mim bertasydid. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga ada lam sukun. Lam sukun itu nanti ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah biasanya lamnya terbaca al. Nah, ini qamariyah. Ya, pokoknya kita ngebayanginnya kalau qamariyah itu kan artinya bulan. Kita menatap bulan. Ya, siapa di sini yang suka menatap rembulan? Bapak, Ibu, ayah, bunda. Kalau kita menatap rembulan kira-kira terlihat jelas enggak? Terlihat jelas. Maka di sini al-qamariyah ini jelas lamnya. Bagaimana dengan asy-syamsiyah? Syamsiyah itu artinya matahari. Bayangkan kalau kita siang-siang menatap matahari, jelas enggak? Enggak akan jelas. Yang ada juga serap atau silau. Nah, makanya kalau alif lam syamsiyah itu tidak akan jelas lamnya gitu ya. Nah, ini al-qamariyah. Al, enggak boleh mantul, enggak boleh alham. Tapi al, siapa di sini yang masih suka mantul ngucapin huruf lam? Al. Siapa yang masih gitu? Ya. Nah, gitu ya. Nah, upayakan jangan mantul. Jangan juga ditahan terlalu lama. Alhamdu. Nah, jangan alhamdu, enggak boleh. Tapi langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu caranya. Alhamdulillahi lillahi hi jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ada mat tabi'i, panjangnya 2 harokat, nggak boleh berlebihan, nggak boleh alhamdulillahi, nah, nggak boleh. Ini juga mat tabi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk mat arid li sukun kalau mau 6 terus, kalau mau 4 terus, kalau mau 2 terus. Umar Bali, Pak Umar Bali, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Pak Umar Bali. Jangan lupa tap-tap layarnya. Dan yang lain yang baru bergabung juga silahkan tap-tap layarnya ya. Ayah bunda silahkan tap-tap layarnya supaya lebih bermanfaat buat orang lain juga. Assalamualaikum, izin belajar Ustadz. Ibu Rama. Ibu Rama Skincare ya. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Rama. Ibu apa bapak ini? Ya, kalau Ibu Sinta biasanya, kalau Rama itu bapak kali ya, kan Rama dan Sinta. Ya, selamat belajar Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini 2 harokat, kemudian kalau di sini 4 terus. Kalau mau 2 terus ya. Nah, tapi ada aturannya. Ini aturannya kalau nggak salah kemungkinan masuknya ke thoriqoh. Kan ada kiroat, ada riwayat, ada thoriqoh. Ya gitu, makanya lebih aman kalau saya sering ngambil 4. Kalau 6 itu biasanya terlalu lama, terlalu panjang. Kalau kita jadi imam sholat biasanya makmumnya lama nunggunya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu Retno, Assalamualaikum, ikut menyimak belajar Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu ya. Jangan lupa tap-tap layar Bunda Retno. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, meskipun ini belajar tajwid, ya, saya akan sampaikan tebal tipis. Roh itu ditarik bibirnya ya. Jangan roh, jangan masih monyong, tapi monyongnya pas di ro-nya saja. Ro, monyong. Nah, tipis. Roh, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh nggak digoyangkan seperti itu suaranya? Boleh, asal tidak terputus ya. Dan tidak berubah harokatnya. Nah, yang kadang-kadang saya kritisi itu kalau putus-putus. Kalau putus-putus sih nggak mungkin ya. Tapi seandainya ada, itu salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau gitu nggak boleh karena itu muncul huruf hamzah berkali-kali. Rahim nggak boleh. Rahim. Sepanjang harokatnya tidak berubah meskipun meliuk-liuk, kalau bagi saya ya, kalau pendapat saya itu nggak masalah ya. Itu nggak masalah karena sepanjang ini tidak ada larangan. Tapi kalau berubah harokatnya, fathahnya misalnya berubah, ya, misalnya berubah, nah itu saya kritisi kalau itu salah ya. Nah, misalnya ini ada qori yang baca wassama'i wattariq, ya. Kalau misalnya meliuk-liukkan suara, menggerakkan suara wassama'i wattariq, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah berubah nah itu sudah tidak boleh, itu sudah merusak ya, itu sudah merusak tajwid. Makanya meliuk-liukkan suara, menggerakkan suara itu nggak apa-apa, masih aman sepanjang tidak ada yang berubah gitu. Ya ayah bunda, ya mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya jelaskan ya gitu. Ustadz, kalau meliukkan apa nggak nambah huruf? Enggak ya. Nah, kalau nggak diliukkan, kalau suara nggak digerakkan, itu malah aneh. Ini contoh yang nggak digerakkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, itu hanya lurus kayak gitu. Ya, itu nggak enak didengar dan juga apa namanya? Ya apa ya, kalau datar-datar terlalu datar itu nggak mungkin lah orang itu mengeluarkan suara, apalagi murotal, itu pasti ada gerakan-gerakan meskipun gerakannya sederhana. Ya saya ulang ya, Ar-Rahmanir-Rahim, mimnya disempurnakan, Rahim, Rahim. Jangan terlalu sebentar, jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu hilang mimnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi mim sukun ini termasuk gunnah. Meskipun gunnahnya itu gunnah nakisah, gunnah yang tidak terlalu sempurna. Beda dengan
mim bertasydid. Kalau mim bertasydid itu gunahnya gunah kamilah ya. Gunah kamilah, dia lebih sempurna gunahnya. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. Nah, ini masih ingat mat apa ini? Coba yang tahu coba tulis di kolom komentar. Iya benar ya, ini mat apa? Mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Mali ya. Yang kedua, ketukan kedua langsung ke huruf lam ya. Maliki yaumiddin. Nah, yau di sini adalah huruf lin atau lin saja, kita sebut lin ya, bukan mat lin, beda. Lin itu apa? Wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Wawu dan ya sukun ya diawali fathah. Nah, ini wawu sukun. Diawali fathah. Fathah sebelumnya ya. Sebelum wawu sukun ini fathah, maka disebut lin. Walinu wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Dan lin itu wawu dan ya sukun dan fathah sebelumnya. Yaumi, yaumi. Nah, ayah bunda semuanya, banyak tuh yang membaca lin ini kadang-kadang ke o, ya. Nah, hati-hati, jangan maliki yau, tapi yau, ya. Benar-benar bibir kita itu bulat, yau, ya, supaya menghasilkan suara u. Jangan yau atau jangan ke hidung, maliki yau. Nah, kemudian nggak boleh dipanjangkan juga karena ini hanya huruf lin, kecuali kita berhenti di yaum. Ya, kalau berhenti di yaum ini menjadi mad lin. Mad lin itu ya sama dengan mad arid li sukun, hukumnya jaiz, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, misalnya berhenti ya, syaratnya berhenti. Maliki yaum. Nah, kalau berhenti menjadi mad, tapi kalau nggak berhenti tidak menjadi mad, hanya lin saja. Maliki yaumiddin. Nah, kemudian saya akan membahas dal ini. Huruf dal itu harus dikuatkan karena dia punya sifat jahar dan syiddah. Jangan terputus juga ya. Kita latihan coba. Ya. Maliki yaumid mid. Jangan keputus maliki yaumiddin. Karena kalau keputus nanti jadi seolah-olah ada tak sukun di sini. Ya. Maliki yaumid mid ya, coba dilatih. Mid jangan middin ya. Maliki yaumiddin. Hati-hati jangan ke e. Maliki yaumiddin. Hati-hati, harus i. Maliki yaumiddin. Nah, nunnya disempurnakan, ingat, karena nun ini termasuk huruf gunnah. Ya, meskipun dia tidak tasydid. Nah, meskipun tidak tasydid atau tidak ikhfa ya, tapi dia tetap gunnah. Gunnahnya tadi gunnah naqisah atau gunnah gunnah sebagian saja ya, gitu. Ada kamilah, ada naqisah, ada asliyah, ada far'iyah. Gitu. Ya, Masya Allah ya, Al-Quran dilihat dari tajwidnya saja sudah luas sekali, apalagi dikupas sampai ke tafsirnya. Masya Allah, ini menjadi pedoman hidup buat kita semua. Makanya cara untuk membahagiakan diri kita itu belajar Al-Quran itu menurut siapa? Imam Hasan Basri. Carilah kebahagiaan dari 3 hal katanya. Yang pertama sholat, yang kedua zikir, yang ketiga tilawah Al-Quran. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar itu, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Kata Imam Hasan Basri, kita akan tertutup kebahagiaan itu. Makanya luas sekali ya para pemirsa, ayah bunda semuanya.
Luas sekali, baru tajwid saja kadang-kadang ya Allah ya, kita masih pabaliut bahasa Sundanya. Kalau bahasa Jawanya apa? Pabaliut itu. Masih embuh lah orang ngerti. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Iya, nah hati-hati. Di sini ada tasdid, bukan iya tapi iya. Iya ya. Ditekan, ada tasdid. Tasdid itu nabr atau nabroh ya. Nabr atau nabroh ya. Gitu. Nabr itu apa? Ditekan, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti kayak idgham bi gunnah. Iya, nggak boleh. Tapi tekan iya, dan nggak boleh putus. Nekannya hati-hati ya, jangan putus karena ini termasuk huruf rukhawah. Rukhawah, mengalir. Mengalir suaranya. Iya, jangan iya ka. Kemudian di sini ya-nya panjang. Dan nggak usah diputus-putus bacanya karena kalau membaca Al-Qur'an itu harus satu nafas. Satu nafas supaya terjaga kemurnian Al-Quran. Huruf-hurufnya supaya terjaga. Makanya kalau nafas udah nggak cukup, itu lebih baik berhenti, tapi harus sesuai berhentinya. Ya, nanti bisa dapatkan mushafnya ya untuk cara waqaf ibtida. Nah, iyyaka jadi nggak harus diputus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau putus-putus gitu nanti ada hukum saktah namanya. Nggak boleh ya. Jadi langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka hati-hati ini ada ain Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, huruf kaf ini memang dia punya sifat hames ya, iyyaka ka. Tapi ketika hidup jangan berlebihan hamesnya. Ini diingatkan oleh Imam Ibnu Jazari ya, diingatkan oleh Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari itu memang ahlinya tajwid. Ya, wara'i syiddatan bikafin wa bida kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Dan jagalah syiddah pada huruf kaf dan ta. Ya, nggak boleh ka tapi ka biasa ya. Kecuali kalau sukun, kalau iyyak. Nah, itu harus ada hamesnya terdengar. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap layarnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdi ya, di sini ada apa namanya? Hak, ada hak sukun. Ini harus ngalir suaranya. Ihdinas siratal mustaqim. To setelah to ini ada lam sukun, lamnya tetap tipis, maka tol ditarik ya bibirnya. Tol. Jangan tol, tapi tol. Ihdinas siratal mustaqim. Sin ini tipis, jadi jangan monyong mus, tapi mus, tarik bibirnya. Ya, kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini ada ikhfa izhar halqi. Jadi nun sukun bertemu huruf tenggorokan. Di sini huruf tenggorokannya ain. Maka izhar itu artinya jelas. Nggak boleh ditahan terlalu lama dan nggak boleh mantul, ya. Jadi siratal ladzina an'amta, nggak boleh an'amta tapi an'amta, nggak boleh juga ditahan an'amta, nggak boleh terputus juga an'amta. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena banyak kesalahan-kesalahan orang ketika membaca izhar itu biasanya terputus an'amta. Kalau nggak terputus kadang mantul an'amta. Kalau nggak mantul kadang ditahan lama an'amta. Nah, itu salah besar ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya ya. Terima kasih sudah bergabung di program ini, belajar tajwid ya. Nah, huruf dhad itu dia punya sifat rukhawah di antaranya. Jadi upayakan ngalir waladdo. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Ingin bacaan bagus, ikuti program live belajar tajwid ini ya. Gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, kalau kuat silakan diwasol. Kalau nggak kuat berhenti di sini nggak apa-apa. Karena ini kaitannya dengan nafas. Emang lebih afdol dilanjut sampai selesai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dhad ini panjangnya berapa? Ini panjangnya 6 harokat. Karena ini adalah mad lazim mustaqal kalimi. Ya, ini mad lazim mustaqal kalimi, yaitu mad lazim ini mad tabi'i bertemu dengan tasydid ya, dan bukan masuk ke huruf muqatta'ah. Maka dia ada mad lazim mustaqal kilmi. Nah, gitu ya. Kalau huruf muqatta'ah apa? Ya alif lam mim, hamim, yasin itu huruf muqatta'ah, maka itu tetap mad lazim, tapi mad lazimnya harfi ya kalau gitu. Kalau ini kalimi. Gitu. Ya, baik. Saya akan bacakan dari awal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kurang lebih ya surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu, yang barusan saya baca ini adalah Mushaf Al-Musawwir ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mushaf ini saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan Mushaf Al-Quran Al-Musawwir. Sebentar Ibu-ibu ya, ayah bunda sebentar. Mushaf ini luar biasa, Al-Musawwir ya. Ini ada banyak fitur. Ini Mushaf Al-Musawwir dari Cordoba. Ini fiturnya banyak sekali ya. Ini banyak sekali fiturnya. Di antaranya di sini ada penanda tajwid ya, penanda tajwid. Nah, misalnya di sini. Ya, misalnya di sini. Di sini ada alif lam mim, ini lamnya panjang 6 harokat ya. Panjang 6 ya. Kemudian di sini mim juga 6 harokat. Kemudian ada tahan nih, ada ditahan dua harokat atau 2 ketukan. Di sini ada tulisannya tahan. Nah, ini panjang 6 harokat. Jadi lam sama mim tadi panjangnya 6 harokat. Jadi sudah ada panduan belajar tajwidnya. Ya, ada panduan belajar panjang pendeknya. Nah, ini luar biasa. Ya, ini salah satu fitur yang luar biasa. Kemudian di sini misalnya apalagi. Nah, di sini
ada lebur karena di sini adalah idgham bila gunnah. Hudan lil muttaqin. Nah, nggak boleh dibaca hudan karena di sini sudah ada kata-kata lebur. Hudal langsung melebur ke lam. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu atau ayah bunda semuanya yang yang belum bisa baca Quran sama sekali tapi pengen tadarus. Nah, tapi tetap ya harus belajar nantinya belajar baca Quran ya. Nah, ini ada latinnya alif lam mim. Nah, silakan untuk mendapatkan mushaf Al-Musawwir dari Cordoba ini bisa klik keranjang kuning. Kemudian di sini juga ada terjemahan per kata. Jadi ini enak banget ya. Kita sambil belajar nih, dzalikal kitabu itu apa artinya? Al-Quran ini. Dzalikal kitabu, Al-Quran ini la roib, tidak ada keraguan fihi padanya. Jadi kita bisa belajar per kata. Kita bisa mentadabburi per kata. Ya, kalau kita baca ini terus ya, kalau baca ini terus tidak menutup kemungkinan lama-lama kita hafal kosakata di dalam Al-Quran. Ya, silakan yang menginginkan Al-Quran Al-Musawwir ini silakan bisa klik keranjang kuning sekarang juga. Ya, silakan klik keranjang kuning sekarang juga untuk mendapatkan mushaf Al-Quran Al-Musawwir. Ini ukurannya gede ya, ukurannya A4. Ini ukurannya A4, terus ada tulisannya Al-Musawwir. Ya, ini saya spilkan ya. Saya spilkan ada tulisannya Al-Musawwir nih, Al-Musawwir. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mendapatkan mushaf ini, silakan bisa klik keranjang kuning sekarang juga sebelum acara saya akhiri ya. Nah, kita lihat lagi ya fitur-fitur yang lain. Ini ada terjemahan Kementerian Agama edisi terbaru. Nah, ini terjemahannya di samping juga ada ya. Kemudian di sini apalagi coba fiturnya ya, mim kecil pengganti nun mati atau tanwin ketika bertemu huruf ba, hukum ini disebut iklab. Nah, ini sudah ada keterangan tajwidnya ya di sebelah pinggir sini. Ada keterangan tajwid mim sukun, ini hukum mim sukun bertemu ba. Jadi syiqaqin ba'id ya. Hukum ini disebut iklab. Iklab adalah mengubah bacaan nun sukun atau tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba disertai dengung, gunnah dan samar ikhfa. Huruf iklab ada satu yaitu ba. Jadi ketika mengucapkan mim sukun bertemu nun sukun bertemu ba atau tanwin bertemu ba, maka tanwinnya hilang berubah menjadi mim, tapi ingat harus samar. Makanya upayakan agak renggang bibirnya. Syiqaqin. Tapi mau rapat juga nggak apa-apa karena ulama itu berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan rapat, idbak namanya, atau furjah dibaca renggang. Tapi kalau melihat keterangan di sini harus ada samarnya, maka upayakan renggang. Ya, renggangnya segimana? Kurang lebih seukuran selembar kertas. Silakan kalau ingin mendapatkan mushaf Al-Musawwir ini, ya silakan klik keranjang kuning sekarang juga. Ya, jangan lupa CO melalui keranjang kuning ya, jangan lupa CO melalui keranjang kuning. Silakan Bapak Ibu ya untuk mendapatkan mushaf Al-Quran Al-Musawwir yang banyak fiturnya di sini. Ya. Nah, di sini nih. Di sini ada keterangan panjang. Ini mad apa coba? Ini mad jaiz munfasil ya. Nah. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah. Nah, ini ditahan dua, samarnya itu ditahan dua, tapi ini dua harokat. Nah, ukuran gunnah dua harokat itu menjadi 3 ketukan ya. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah. Nah, sama aja ya. Mau mujawad mau murotal sama aja. Yang penting kalau ingin punya mushaf ini silakan klik keranjang kuning sekarang juga. Ya, mushaf yang sangat membantu kita untuk belajar tajwid tanpa harus menghafal. Cukup dilihat di sini saja.
Ini ada panjang 4 harokat di sini. Ada tulisannya 4. Kita hitung ya. Terlalu lama. Kalau 4 berarti yang keempatnya dilepas. Ma'alfaina. Kurang lebih segitu kalau pelan segitu ya. Semakin cepat 1, 2, 3, 4. Ma'alfaina alaihi aba'ana. Nah, ini dibaca panjang 4 harokat. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin mushaf ini, silakan bisa klik keranjang kuning. Ini mushaf Al-Musawwir. Ada penanda tajwidnya dengan keterangan ini ada panjang 4 harokat, ada tahan 2, syai'au. Nah, ini idgham bi gunnah. Jadi ini ditahan ya, tahan 2. Syai'au wa la yahtadun. Syai'au wa la yahtadun. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Ini panjang. إِلَّا دُعَاءً tahan وَنِدَاءً. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini fitur-fitur yang ada di mushaf Al-Quran Al-Musawwir. Ada terjemahannya di sini ya. Tadi sudah saya sampaikan semuanya. Ya, itu adalah kelebihan dari mushaf Al-Musawwir. Nah, di sini juga ada keterangannya. Kode-kode yang tadi itu ada keterangannya di bawahnya. Tahan 2 bisa aja gunnah, bisa idgham bi gunnah, bisa idgham mislain ya, ditahan 2 harokat disertai dengung. Dengung itu apa? Dengung itu suara ke hidung ya. Kemudian pantul, qalqalah dibaca memantul. Di situ ada tulisannya pantul gitu pas ketemu qalqalah. Kemudian samar, ini ikhfa. Dibaca samar disertai dengung 2 harokat. Ingat dengung itu ke hidung ya. Lebur ini bisa idgham bila gunnah saja yang ada keterangan leburnya. Pak Muhammad Abduhani, selamat bergabung. Jangan lupa tap-tap layar. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin mempunyai mushaf yang sama dengan yang saya pegang ini, yang punya saya ini, silahkan klik keranjang kuning untuk mendapatkan mushaf Al-Quran Al-Musawwir dari Cordoba. Silahkan klik keranjang kuning sekarang juga. Ini memudahkan kita untuk belajar Al-Quran supaya sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Ya, kalau zaman dulu kita belajar Al-Quran itu kadang sekenanya saja. Kadang tajwidnya itu terpisah dari Al-Qurannya. Kalau sekarang Al-Quran itu sudah menyatu dengan ilmu tajwidnya di sini. Ya, ini luar biasa. Ini mushaf Al-Quran Al-Musawwir dari Cordoba. Silakan klik keranjang kuning. Saya akan hitung sampai 5 hitungan. Nah, ya, silakan Bapak Ibu siap-siap untuk klik keranjang kuning. Nanti di hitungan terakhir saya akan tutup acara ini. Saya akan akhiri ya. Silakan siap-siap klik keranjang kuning. 5, saya hitung mundur ya. Ya, silakan klik keranjang kuning untuk mendapatkan mushaf Al-Musawwir dari Cordoba ini. 4, ya, silakan. Ayo buru-buru. Ayo cepat-cepat klik keranjang kuning untuk mendapatkan mushaf Al-Musawwir ini. 3, yuk, jangan sampai ketinggalan yang lain. Orang lain tajwidnya sudah bagus, masa kita enggak, yang benar aja. Ya, 3, yuk silakan klik keranjang kuning sekarang juga. Klik keranjang kuning ya untuk mendapatkannya. 2, yuk silakan. Ini tinggal hitungan terakhir. Ayo jangan ketinggalan yang lain. Jangan sampai orang lain sudah siap menjadi imam sholat karena bacaannya sudah bagus.
kita masih gini-gini aja. Orang lain level bacaannya sudah semakin meningkat, kita gini-gini saja. Orang lain sudah koleksi Al-Quran, kita gini-gini saja, nggak pernah koleksi Al-Quran. Ya, jangan dikoleksi aja, tentunya harus dibaca. Gimana mau baca kalau nggak koleksi ya? Silahkan klik keranjang kuning, hitungan terakhir. Sebelum hitungan terakhir, sebentar lagi, hitungan terakhir saya akan tutup pelatihan tajwid pada pagi hari ini. Baik, ada yang mau klik keranjang kuning kesempatan terakhir ini? Ya, silakan coba klik keranjang kuning untuk mendapatkan mushaf Al-Quran Al-Musawwir ini. Ya, baik. Siap ya, hitungan terakhir. Saya akan akhiri. Sampai jumpa nanti malam. Jangan lupa catat ya. Kita akan belajar mujawad. Ya, mujawad yang gimana? Yang tadi saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu contoh mujawad. Maka sebelum belajar mujawad, beli dulu Al-Qur'annya ya. Silakan klik keranjang kuning untuk mendapatkan mushaf Al-Qur'an ini. Ya, hitungan terakhir. Ya, hitungan terakhir. Yakin nih nggak akan ada yang klik keranjang kuning? Ya, baik. Hitungan terakhir ya. Hitungan terakhir. 1. Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya. Bermanfaat buat kita semua. Yang jelas ini adalah penuh dengan pahala ya. Jangan khawatir. Meskipun kita hanya menyaksikan live saja, insya Allah pahala tetap akan mengalir. Allah akan kasih pahala ya. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.